kita lanjut kembali bincang-bincang kita. Silakan Bapak Andrew dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih Mbak Tika Arianti yang diberikan kesempatan kepada saya lagi. Saya mau tanya lagi dengan Bapak Ustadz Siswanto mengenai perbedaan Pak. Ada masjid, ada langgar, ada musola. Pak Ustadz Siswanto, kami persilakan. Ya, untuk masjid ini ya, ini di Kementerian Agama ini sudah berulang kali dijelaskan, kemudian dari penyuluh, pegawai di Kementerian Agama ini juga sebenarnya sudah sering diberikan penjelasan, hanya saja di masyarakat penyebutan masih banyak belum sesuai yang diharapkan. Jadi contoh misalnya masjid ini adalah suatu bangunan tertentu gitu ya, yang digunakan untuk sholat Jumat, ya, digunakan untuk sholat Jumat, sholat 5 waktu dengan berjamaah, kemudian digunakan untuk musyawarah keagamaan, digunakan untuk pendidikan agama. Ini adalah masjid. Nah, ini masjid. Nah, kemudian yang kedua, dan masjid ini ada namanya masjid agung, ada namanya masjid jami, gitu ya, ada namanya masjid besar. Nah, kemudian yang kedua, ini ada namanya langgar. Langgar adalah bangunan yang menyerupai masjid. Kegunaannya pun sama dengan masjid, hanya saja tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ini namanya langgar. Ya, langgar ini berasal dari bahasa Jawa. Ini apa ya? Orang ini kalau misalnya binatang sapi atau kerbau itu diikat, dipatok itulah ya. Kurang lebih seperti itu. Itu langgar. Yang di kampung-kampung ini namanya langgar. Dan yang ketiga ada namanya musola. Musola ini adalah tempat yang berada di terminal, kemudian di stasiun, di bandara, kemudian di kantor, bahkan di dalam rumah kita, ya, yang digunakan untuk sholat. Ini namanya musola. Musola itu kalau dalam bahasa Arab artinya tempat sholat. Nah, hanya saja di desa-desa ini, di kampung-kampung kayak tempat kita ini, orang menyebutnya sebenarnya langgar, tapi disebutnya musola, ya kan? Ini disebutnya musola, padahal enggak. Musola ini ya, misalnya di dalam kantor, ini ada tempat, disebutkan tempat 1 meter atau 2 meter digunakan untuk sholat, ini namanya musola. Terus di terminal, ya, karena dalam perjalanan mencari masjid jauh, cari langgar jauh, dia sholat tadi di situ. Karena kalau dia sholat cari langgar dari masjid, ketinggalan, ya bagus, ya ketinggalan bis ya, yang naik bis, yang di bandara pun demikian, gitu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau musola ini sebenarnya misalnya di dalam studio ini ada tempat untuk sholat, nah, ini namanya musola. Nah, kalau yang langgar, surau, ya, atau mungkin dalam bahasa lain ada disebutkan nama-nama ini ya. Ini bangunannya mirip masjid, kegunaannya mirip masjid, hanya saja tidak digunakan untuk sholat atau untuk Jumatan seperti itu. Beda sekali Pak ya, kalau musola, masjid dengan langgar beda Pak ya. Sebenarnya berbeda. Berbeda ya. Salah yang berkelanjutan. Ya. Salah berkelanjutan di kampung-kampung ini, langgar atau surau disebutnya musola. Musola. Ini seperti itu era zaman sekarang. Oh ya, Bapak Ustadz Siswanto ada yang mau tanyakan lagi mengenai sholat tahiyat masjid Pak. Tadi ada masjid, ada musola, ada langgar. Ketika seseorang mau sholat tahiyatul masjid Pak, ke musola nih, bisa nggak Pak? Atau ke langgar? Jadi yang namanya sholat tahiyatul masjid ini jadi masjid. Masjid Pak ya. Kalau di musola, di langgar, itu ada tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul musola kan, banyak terlanggar. Kayak ada masjid yang tidak digunakan untuk tahiyatul masjid. Iya. Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram ke sana datang tidak sholat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf, gantinya langsung tawaf. Iya. Itu Pak Darwis sholat tahiyatul masjid. Iya. Terima kasih Bapak Ustadz Siswanto, Bapak Ustadz Chandra Dinata, juga Pak Ustadz Muhammad Darwis atas kehadirannya pada hari ini.
saya selaku moderator di NSK Madrasah Kreatif bersama Mbak Tika Arianti yang bertugas mengucapkan sangat berterima kasih atas kehadirannya. Acara ini saya kembalikan kepada Mbak Tika Arianti. Silakan Mbak Tika. Tadi sebenarnya ada yang mau saya tanyakan tapi saya nggak enak ngomong. Kalau untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu di masjid, apa bisa di masjid Jami? Jadi itu sholat id ya. Jadi sholat id ini ya memang kalau dari kawan-kawan banyak yang ke lapangan juga ya. Itu memang dianjurkan di tempat yang lapang. Kan ya. Kemudian kalau bagusnya ya di tempat yang muat banyak lah gitu ya. Karena sifatnya sholat ini sholat tahunan, setahun 2 kali. Ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, karena kemarin sempat musola langgar digunakan untuk sholat id ini karena kemarin sedang ada COVID. iya ada COVID-19 ini, maka dianjurkan biar tidak terlalu berkerumun sholatlah di langgar kita yang di sekeliling kita. Bahkan dianjurkan sholat id juga di rumah, bapaknya jadi imamnya sekaligus khotibnya, anak sama istrinya jadi makmumnya. Jadi untuk id ini kan tempat sebenarnya tidak ada masalah, cuman kalau pas sekarang sudah bebas ini sudah dicabut itu namanya ya, di tempat yang berkumpulnya ramai. Karena apa? Diambil syiarnya. Bahkan termasuk perempuan yang sedang halangan ini dianjurkan untuk datang, tapi tidak ikut sholat, ya, tidak ikut sholat, dia hanya mendengarkan khotib. Jadi kalau misalnya dia duduk di pinggir, nah, luar, itu ya. Baik Bapak, terakhir harapan Bapak untuk generasi NU kan kita, maksudnya zaman sekarang itu kan mungkin banyak anak yang mungkin belum minat atau kurang berminat mempelajari NU gitu, harapannya bagaimana? Nah, harapannya jadi NU ini dari kecil sudah diajarkan sebenarnya. Dari tingkat pelajar ini ada namanya Ikatan Pelajar NU. Ya, kemudian ada Ikatan Pelajar Putri NU. Jadi dari zaman sekolah sudah dididik untuk NU. Maka kita sebagai orang tua saya sarankan anaknya justru ikut kegiatan IPNU dan IPPNU. Kemudian setelah dia nanti remaja, ini ada lagi namanya Ansor. Nah, Ansor nanti dalamnya Ansor ini ada Banser. Banser itu keamanan daripada NU. Terus nanti di tingkat yang sudah dewasa, Ansor yang muda ya. Kalau di perempuannya sebutannya Fatayat ya. Nanti kalau sudah tua ini ibunya disebut muslimah. Nah, sekarang apa muslimin? Nah, ya tetap warga NU. Kalau disentuhkan dengan jajaran tingkatan dari kepada kepengurusan. Kalau di tingkat desa namanya ranting, tingkat kecamatan ada namanya MPC, ya, kemudian kabupaten namanya PC. Nah, kemudian kalau di pusatnya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi dari kecil ini sudah diajarkan. Tinggal kita orang tua peduli apa tidak. Kalau memang tidak ingin budaya kita punya anak dimarhabani, kata orang Lampung ya, kalau orang Jawa katanya berjanji dan sebagainya, ya ayo kita hidupkan budaya NU gitu ya, budaya NU dihidupkan. Jadi anak berbicara bagaimana caranya, anaknya dari kecil disekolahkan di NU. Kalau kita mati nanti ada yang ngirim Fatihah, ada yang ngirim Yasin, tahlil, doa dan sebagainya. Jadi saran saya orang tua mari bersama-sama anak ini dari dini sudah diajarkan di NU. Dari TK-nya ini sudah ada TK NU. Dari tingkat sekolah dasarnya ada. Di organisasinya pun sudah ada. Ya. Itu organisasinya seandainya ada yang mau memasukkan anaknya itu minimal usia berapa, kemudian di mana? Nah, usianya kalau sekarang kira-kira di usia SMP lah ya. SMP kelas 3 namanya pelajar. Cuman kebanyakan ini yang sudah ikut ini di usia SMA banyak kan. Dari SMP pun sudah boleh ikut lah ya, ikut-ikutan gitu, nggak apa-apa, ikut-ikutan aja. Lama-lama kan kita dulu bisa juga karena ikut-ikutan ya, kita nikah juga ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan dulu nggak apa-apa, nanti lama-lama kan ikut beneran. Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan ini.
Baiklah sahabat MSK, demikianlah tadi bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Saya Tika dan Bapak Indro dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan klik link di bawah.